Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 69. Maksudnya Allah atas kudrah dan inayahnya di malam ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin pimpinan jamaah Balendah ya, tepatnya di Masjid Al-Haq ini yang memang rutin diselenggarakan. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan para bapak ibu seluruh jamaah di sini. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh pembawa acara Pak Haji ya betul-betul membawa dampak kepada kita mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan ke surga, dan tentunya kita mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan tafakur oleh diri kita setelah kita pulang ke rumah dari acara pengajian ini. Tafakurnya bebas apa saja tafakuraneun mah ya. Nah nafakuran kenceleng, nah kenceleng teh tara pinuh wae gitu ya. Atau nafakuran naon ya bebas ya. Yang jelas bertambah rasa tafakur kita, syukur kita, dan tentunya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di materi memang kita akan berbicara sedikit kembali, membaca ulang tentang siapakah yang dimaksud dengan Bani Israel dan kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyebut Bani Israel. Ya. Kalau Bapak dan Ibu baca di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah saja, Al-Baqarah dulu ya. Allah sudah membuka tentang episode Bani Israel itu mulai dari ayat ke-30-an kan. Ya. Setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan Adam dan lain sebagainya, langsunglah Allah menyebut ya Bani Israel. Nah langsung dibuka babad tentang Bani Israel. Itu di surah Al-Baqarah. Semuanya panjang ya, menjelaskan tentang Bani Israel ya. Tidak ada salahnya kita sedikit buka kembali ya. Buka kembali tentang siapakah yang dimaksud dengan Israel, yang sangat begitu terkenal hari ini. Bahkan mungkin bisa jadi ada beberapa orang karena kurang memahami dari kata Israel itu, dalam mindsetnya, dalam pemikirannya menganggap bahwa ya Israel itu penjahat. Ya, Israel teh penjajah. Ya. Ini yang harus kita luruskan. Meskipun ya secara faktual hari ini kadung dunia internasional mengikuti penamaan suatu negara yang disebut dengan Israel. Itu licik nama ranehna teh. Ya. Jadi mereka menggunakan nama yang mulia, tapi yang menggunakan namanya ya boro-boro mulia. Makanya bagi kita ketika menyebut Israel harus kita camkan Israel yang mana ini teh. Ya. Meskipun terkadang pemberian nama tidak mencerminkan sifat dari yang diberi nama. Ya, leresnya. Meskipun cita-cita nama memberi nama teh harusnya sesuai dengan sifat nama itu. Aya jalmi ngaran Slamet katabrak beca. Atuh teu selamatnya. Aya ngaran Soleh mabok. Ya. Aya ngaran Soleh kalakuan
mabok. Jadi tidak sesuai dengan sifat nama itu. Ya, kita gambarkan saja untuk nama negara Israel sekarang itu tanu kitu. Itunya ai ngaran alus tapi ari kalakuanana sifatna biadab. Nah, itunya biadab. Tapi sedikit membuka kembali lagi emutan urang Pak Bu nya. Saha ari Israel teh da urang eta pada uningannya. Saha Israel teh? Jempe. Kedaya doorpress gitu Pak Ji. Ditaruh saja rempe kedaya doorpress nah. Israel teh naon? Lakob. Kalau dalam bahasa Arab mah disebutnya lakob. Lakob teh gelar, sebutan. Dan Islam sampai mengatur Pak Bu ya. Bahkan Al-Quran sampai mengatur wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang jelek kepada sesama kaum muslimin. Ulah kade Pak yo nya. Urang terkadang sok asa gampang we nya memberi gelar kepada orang lain dengan sebutan yang jelek, si buntelan hitut sia. Ya, kan situ gelar yang jelek. Ya. Tidak boleh padahal mah ya. Gelar-gelar yang jelek itu. Karena Al-Qur'an melarang kita untuk memberi gelar kepada orang lain gelar yang jelek. Dalam Islam itu sampai diatur seperti itu, sebutan pun sampai diatur. Sebab yang namanya sebutan kepada seseorang itu mempengaruhi kebahagiaan orangnya. Leres teu? Pak upami urang disebat di dia welah bapak lah. Aya anu nyauran. Pak Haji atanapi bapak bade ka mana raoseun teu? Raoseun. Nah, raoseunna ibunya. Ai contohna bapak. Bu Haji bade ka mana raoseun teu? Raos. Tapi lamun aya anu ngageroan ka urang teh, "Euy, pendek ka mana?" Raoseun teu? Boro-boro pan urang teh nya. Boro-boro hayang malir hayang maledog nu aya. Ya. Kenapa? Sebab sebutan itu mempengaruhi hati seseorang. Karena kita pun merasa enak kalau orang lain memanggil dengan sebutan yang baik, nya urang ge harus memanggil orang lain dengan sebutan baik pula. Tidak boleh menyebut orang lain dengan yang jelek. Itu lakob ya namanya. Lakob yang baik itu harus kita sematkan kepada orang. Makanya di dalam Islam kan Abu Bakar pun punya lakob. Apa lakobnya? As-Siddiq. Ya, orang yang baik, yang jujur. Ya, Umar Al-Faruq. Ya. Sama Israel itu lakob, gelar sebetulnya ya. Gelar yang disematkan kepada Nabi Ishak alaihis salam. Jadi Nabi Ishak teh gelarna Israel. Itu. Ya. Kenapa? Ya karena ciri khas yang menempel di Nabi Ishak sehingga disebut Israel. Naon atuh cenah hartosna Israel teh? Secara bahasa Pak, Bu, Isra itu adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di malam hari. Itu Isra. Makanya diurang aya istilah Isra Mi'raj. Ya. Sebab Isra itu perjalanan Nabi di malam hari. Perjalanan di malam hari untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat. Nah, sabab aya jelema anu kaluar ke kelayangan tengah peuting arek ngabangsat, ya lain rek taat eta mah gitu. Eta mah lain Isra disebutna. Itu ya. Nah, lamun Isra, mah kalau Isra itu adalah orang yang melakukan perjalanan di malam hari, terbangun di malam hari untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya orang-orang seperti itu orang-orang yang jarangnya. Seueur teu di dieu jalmi anu rajin gugah tengah wengi ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira
lamun ku urang Pak Bu di sensus sabale endah sabara persen nusok tahajud. Ya, seueur teu? Jarang arang langkanya. Tapi alhamdulillah mun nyensusna nu haladir di dieu mah 100%. Ya, Pak, Bu, ai mun nyensusna nu di dieu gitu nu haladir kan 100% nya Bapak jeung Ibu mah rajin kan tahajud. Alhamdulillah. Tapi kade ulah jadi tak hajud. Kuduna tahajud jadi ieu mah tak hajud ya. Itu kan perjalanan malam hari. Dan jarang. Saking jarangnya orang yang suka melakukan itu teh ya orang-orang pilihan. Makanya Isra pun artinya adalah orang pilihan. Nah, da sidik hese susah, Pak. Ya. Tapi lamun urang keluar, Pak, tabuh 2, tabuh setengah 3, neang ka pasar, da geus rame atuh. Ya. Di pasar teh. Tapi apakah keramaian di pasar itu seramai rumah kita? Alhamdulillah di urang ge bapakna sok rajin, ibuna sok rajin, barudakna kumaha? Oh, sakapeung mah nya urang teh hese ngadidik budak teh. Boro mah ngadidik budak salat tahajud. Salat subuh cina berjamaah ge perang beratayuda indungna jeung budak. Kudu molotoh teh ka budak teh. Nya sakapeung mah. Nah itu makanya orang-orang pilihan, orang yang suka berjalan terjaga di malam hari untuk melakukan ketaatan. Nah, Nabi Ishak itu saking Nabi Ishak deh. Nabi Yakub, maaf ya. Nabi Yakub itu saking beliau itu betul-betul menjadi ciri khasnya ibadah seperti itu, maka disebutlah Israil. Yakub alaihis salam. Ya, tadi lepatnya simburing nyebat Nabi Ishak lepata. Diralat Nabi Yakub, hanya ke atasnya turunan Nabi Ishak. Ya. Karena Nabi Yakub itu termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2. Tong wakaatoh Pak ngabahas istri 2 teh. Ya, kejung cenah boa-boa ieu di Sumangetan cenah ku Ustad henteu abdi mah moal nyumangetan nu hayang nyandung. Moal. Ya. Naha pipaseaeun. Gitu ya. Tapi pek we hayang nyandung asal kuat we siap dengan konsekuensinya. Ngan lamun kira-kirana ku nyandung ngadon jadi teu alakur, tong sok coba-coba Pak, tong ngajago nya, kejeng hayang coba-coba. Nabi Ibrahim itu punya istri 2, Ibu Sarah dan Ibu Hajar. Ibu Sarah itu sudah sepuh, sudah tidak diharapkan lagi punya anak, Pak. Sebab sudah akhir, bahkan divonis akhir. Akhir itu mandul. Tapi Allah tidak terbatas kekuasaan Allah itu kepada keilmuan atau kepada pengetahuan manusia. Kalau Allah sudah berkehendak bisa. Jadi itu. Ternyata lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya. Dari Ibu Hajar lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Ya. Dari Ishak turun ke Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub nanti turun lagi 12 turunan yang banyak. Di antaranya turunan-turunan yang akan memegang tampuk peradaban Bani Israel. Makanya dua-duanya sama. Nabi Ishak ataupun Nabi Ismail, dua-duanya merujuk kepada Nabi Ibrahim.
Oleh karenanya seringkali disebut ada Bani Israel, ada Bani Ismail. Ya. Bani Ismail sedikit sekali yang jadi nabi, berbeda dengan Bani Israel. Tinggali Bani Israel masur ngaburu dul, Pak. Dari garis keturunan Bani Israel banyak sekali yang jadi nabi, jadi raja, ya, orang-orang penting. Sehingga mereka merasa superior. Terangnya superior. Ngerasa bangsa saya bangsa yang terbaik. Tinggali garis keturunan anak oge. Nabi, raja kan ya. Perasaan atau anggapan seperti itu kan sampai ayeuna ayahnya di Bani Israel mah. Sok ngajarago tinggal di Bani Israel mah. Ya. Ngajarago pisan. Bari jeung sakabeung mah barorangan. Ongkoh ngajarago tapi barorangan. Ya. Sok yang pernah ke Aqsa mah tahu borangan Bani Israel. Ya. Ya apa jinya? Barorangan Bani Israel mah. Di tiap perbatasan eta nu nyararkal. Nyararkal ieu we senjata teh dalam kondisi siaga tuh upaya. Aji ge kantos kan kamari ka itu, ya. Barorangan anu disanghareupan saha? Budak Palestina senjatana naon? Batu ketepel. Oh, manehna tiap pos penjagaan teh nya aya nu dina di luhur teh geuningan, ya. Bari jeung ngeceng gitu. Wah, barorangan Bani Israil. Tapi nggak jago. Ya. Tak lamun cek urang Sunda mah naon nu kitu tanya nu ngajago tapi borangan. Polontong endog. Gitunya. Polontong endog cenah jelema teh gitu. Ngajago tapi barorangan. Itu ya. Itu dari kalangan Bani Israel. Ya, banyak sekali para nabi. Tapi tipikal mereka luar biasa. Bedegongna nataku. Ah, Pak, Bu. Begini. Suatu ketika setelah perang Hunain, ya, perang Hunain itu kan ketika Nabi sudah di Madinah. Ya. Dan di Madinah itu sudah banyak orang-orang Yahudi. Saking sudah banyak orang Yahudi, saking di Madinah itu banyak warna masyarakat Madinah, maka di Madinah itu bukan hanya Nabi berhadapan dengan orang musyrik kafir Quraisy, tapi Nabi berhadapan dengan orang Yahudi kan. Lebih banyak, ada juga orang Nasraninya. Maka mulai di Madinah ada perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga muncullah kelompok yang disebut munafik. Orang munafik itu baru ada di Madinah, di Mekah macan aya. Di Madinah. Nah, setelah perang Hunain, Nabi SAW membagikan harta rampasan perang. Ya. Ketika Nabi SAW selesai membagikan harta rampasan perang, ada orang-orang yang termasuk kategorinya bukan seorang mukmin yang sebenarnya, ya, ngan iiluan hungkul ka kaum muslimin, ya, hanya ikut-ikutan saja. Dia merasa bahwa pembagian yang dilakukan oleh Nabi itu tidak adil. Sampai-sampai menghujat Rasul. Rasul dianggap tidak adil, Rasul dianggap hanya memperhatikan kaumnya belaka, keluarganya belaka. Pokoknya pikannya rieun we lah. Itu ya. Tuduhan-tuduhan kepada Nabi itu karena mereka merasa, wah ini gak betul nih Nabi membagikan harta rampasan perang. Ya. Sampai mereka berani menuduh Nabi melakukan ketidakadilan. Ka Rasul, Pak. Nah itu ya. Luar biasana watak orang-orang Bani Israel atau Zionis Yahudi teh. Ya. Rasul wae dituduh tidak adil. Rasul eta teh. Komo deui? Rasul wae wani nuduh gitu. Sehingga Nabi merasa tersinggung. Sangat tersinggung. Ya. Tapi Nabi mengingat bahwa ada dulu Nabi Musa pun mengalami
hinaan-hinaan, cercaan-cercaan, tuduhan-tuduhan yang jauh lebih berat. Oleh karenanya Rasulullah SAW seolah-olah ngupahan maneh. Ya, jadi Rasulullah mengobati diri sendirinya bahwa dulu juga Nabi Musa sama. Ya. Disakiti, dihina, dituduh oleh orang-orang Bani Israel. Sehingga kata Nabi SAW ya, bahwa jangan sampai ya, kalian menyampaikan sesuatu yang membuat aku tidak suka. Tapi pada akhirnya sampailah berita itu. Ya, karena sampai berita itu ya kebayang we Pak, lamun ka urang dugi ya. Ada misalkan penilaian Pak kamari cenah bapak babagi teh cek si bapak itu mah bapak teh kieu teu adil cenah teh. Ya. Itu kan tidak enak padahal sudah berusaha untuk berbuat adil. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala merespon perbuatan seperti itu ya, dengan turunnya ayat ke-69 surat Al-Ahzab yang di muqaddimah tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takunu, janganlah kamu seperti kalladzina adau Musa, orang-orang yang telah menyakiti Musa, fabarra'ahullahu mimma qalu. Lalu Allah melepaskan, membebaskan tuduhan-tuduhan ataupun cercaan-cercaan yang diberikan kepada Nabi Musa pada saat itu. Karena mereka telah menyakiti Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan tertentu, maka Allah barra'ahu, membersihkan Nabi Musa alaihissalam bahwa tidak seperti itu Musa itu. Bahkan Musa itu wa kana indallahi wajiha, dia itu orang yang memiliki kedudukan tertentu di hadapan Allah, di sisi Allah. Dulu Bani Israel mah tukang ngagosip Pak. Nah, tukang ngagosip. Kalau di kita mandi di sungai misalkan kan biasanya sok banyakannya. Mandi di sungai banyakan itu teh, banyakan. Nah kalau Bani Israel sedang pada mandi banyakan, Nabi Musa masuk memisahkan diri. Memisahkan diri. Nabi Musa itu memisahkan diri. Padahal Nabi Musa memisahkan diri itu saking beliau itu orang yang pemalu, menjaga muru'ah. Tapi apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Tinggali cenah Musa mah misahkeun maneh. Wah boa cenah awakna teh. Wah, dan betul ada ucapan yang tidak enak lah gitu ya, tidak enak. Tentang kondisi Nabi Musa yang berkaitan dengan zakarnya disebutkan oleh Bani Israel. Ya. Padahal Nabi Musa memisahkan diri itu bukan untuk menutupi aib tubuhnya, badannya, tapi karena saking beliau itu menjaga ifah kehormatannya. Ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pakaian yang ditanggalkan oleh Nabi Musa ke atas batu, batuna lumpat, Pak. Ya. Batunya itu berpindah sehingga Nabi Musa mengejar-ngejar batu itu. Nabi Musa mengudak batu. Ya. Nah, cenah Ustad bisa kitu, iman we da ieu mah urusanana urusan kaimanan. Ya, ada hadisnya sahih. Dan kuasa Allah mah kumaha we carana. Ya. Tong sok digambar-gambarkeun kayak batuna jadi jiga kumaha cenah nah jadi jiga si boboiboy gitu. Ucek barudak ayeuna mah gitu ya. Batu itu lari membawa pakaian Nabi Musa, nya otomatis Nabi Musa itu mengejar dan batu itu sampai di beberapa orang Bani Israel pada saat itu. Sehingga terlihatlah oleh mereka bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka gosipkan gitu ya tentang Nabi Musa tidak benar. Geningan cenah Musa teh mulus. Tidak ada apa-apa. Perawakannya hebat, bagus gitu kan. Nah, itu yang maksud diantaranya fabarra'ahullah. Allah membersihkan tuduhan-tuduhan itu. Bahkan tuduhan yang lainnya apa? Mereka menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun, saudaranya. Ku Allah jadi buktikan bahwa Nabi Musa tidak melakukan itu. Tapi kitu Pak Bu, ya.
Bani Israel mah kepada nabinya mereka tidak mau menghormati, kepada nabinya mereka pun tidak mau menuruti. Nah, kelakuan model gitu teh aya ketika dulu di zaman Nabi, orang-orang yang mulai berani menuduh Nabi yang macam-macam, melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Maka Allah turunkan ayat ini. Itu di antara asbabun nuzul ayat 69 surat Al-Ahzab. Dan ternyata ya, setelah itu Bani Israel tidak berhenti dalam melakukan kejelekan-kejelekannya. Setiap generasi para nabi mereka melakukan kejelekan kepada nabi-nabinya. Bahkan saking congkaknya mereka, bukan hanya kejelekan yang mereka lakukan, tapi mereka mengancam nabi-nabi itu. Mengancam para pengikutnya, bahkan berani membunuh para nabi. Ya. Buktinya apa? Dari kalangan Bani Israel, ya, beberapa nabi ada yang dibunuhkan oleh mereka. Ya. Bani Israel itu, di antaranya generasi terakhir nabi dari Bani Israel. Ya. Sebab di generasi terakhir ada keluarga Imron, ya. Keluarga Imron yang memiliki turunan menjadi nabi. Yaitu Imron punya mantu bernama Zakaria. Zakaria mantu Imron kemudian punya anak bernama Yahya. Ya. Selain itu Imron pun punya putri yang lainnya yaitu bernama Maryam. Dari Maryam lahirlah Isa. Oh iya ge Pak Bu, kisah iya ge. Kalau kita runut luar biasa, ya luar biasa. Bagaimana cobaan Siti Maryam atau Ibu Maryam? Ya, Ibu Maryam seorang remaja yang soleh, pemudi yang solehah gitu ya. Tapi tiba-tiba hamil. So kumaha anggapan jelema, omongan orang. Padahal Ibu Maryam dititipkan di Zakaria. Di pasantren Nabi Zakaria. Kalah kahwe cenah cicing di pasantren. Cigah we cenah disebutna budak soleh santri bager, ujug-ujug cendol tadi kalapaan. Itu berenannya. Dan itu pasti terjadi. Ya, Bani Israel gitu menyerang Ibu Maryam, ya, menyerang keluarga Zakaria. Sebab mereka benci kepada orang-orang yang menyampaikan Alkitab yang sebenarnya. Maka mereka berupaya untuk terus-menerus memberikan penilaian-penilaian yang jelek supaya orang tidak percaya. Kan Nabi Zakaria itu menyampaikan nilai-nilai Taurat yang masih asli, yang masih sebenarnya. Diikuti oleh anaknya Nabi Yahya. Ya. Maka bagaimana caranya supaya Zakaria dan Yahya ini tidak dipercayai oleh orang lain? Dibuatlah muncul bahasa ayeuna nama skandal. Dibuat skandal. Tuh cenah. Ya. Adik istrinya hamil di luar nikah. So, seorang remaja perempuan yang betul-betul dia itu ingin taat kepada Allah, tiba-tiba diuji seperti itu, omongan orang lain begitu luar biasa, bagaimana tekanannya? Ya, berat Pak. Sampai-sampai Ibu Maryam pun dalam kondisi kehamilannya itu ada sinyalemen bahwa Ibu Maryam pun dalam kondisi stres. Nyarek teh stres kumaha tuh? Ya. Di satu sisi dia ingin mempertahankan janin, tapi di sisi lain orang-orang terus menggunjingnya. Ya. Stres. Saking stresnya maka beliau pun lahir geningan di Al-Qur'an digambarkan di bawah pohon teh ya. Bawah pohon itu. Ya. Makanya ada tinjauan untuk ibu-ibu hamil itu jangan stres kan gitu. Sabab lamun stres hese ngalahirkeun. Ya, stres. Harus betul-betul bahagia. Tapi lain keur hamil hungkul bahagia tanya bunya. Ayeuna ge hoyong bahagia hoyong
Oh iya ayeuna ge. Jadi Pak kade tong cenah da. Mama ayeuna geus teu hamil, teu kudu senang-senang teuing. Nyonger we. Urusan senang mah rek hamil teh hamil. Kudu senang gitu ya. Setelah itu lahirlah Isa dan Isa membuktikan kesucian ibunya. Orang-orang Bani Israel pada saat itu diam dengan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang menjelaskan tentang kesucian sang ibu. Selesai di sana? Tidak. Pada akhirnya apa? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, bahkan Nabi Isa pun dikejar. Ya. Dan pengakuan mereka Nabi Isa dibunuh. Pengakuan mereka kan Nabi Isa itu berhasil mereka bunuh, berhasil mereka salib. Itu teh turunan Bani Israel, Pak. Nu boga kalakuan eta teh. Nabi wae kumararehana mah dibunuh. Ya. Nabi saja mereka bunuh, apalagi orang-orang biasa. Makanya kita pun melihat kebiadaban turunan-turunan Bani Israel hari ini begitu tidak memberikan tidak menghargai nyawa orang-orang. Barudak dibantai banyak. Rumah sakit, gudang obat dihancurkeun sok. Jelema kumaha nu kitu? Lain jelema nu kitu mah. Ya. Iblis eta mah. Ya. Anak-anak ribuan kan yang meninggal. Ya. Jadi ngahaja mereka mencari sasaran itu generasi-generasinya. Ya. Nah, makanya kenapa mereka begitu biadab seperti itu? Tadi kurang runut sejarah mereka. Jangankan orang biasa, nabi saja mereka mah bunuh ta eta pika sabeuleuna teh. Ya, Bani Israil itu. Dan kebencian mereka yang terutama adalah benci kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Makanya ketika Rasulullah turun sebagai penutup para nabi, mereka pun buat alibi. Nah, cenah dan nabi mah adanya dari kalangan Bani Israel, eta mah palsu. Mulai bikin alibinya seperti itu kan. Palsu cenah meh naon meh batur terpercaya, padahal mereka takut. Apa yang disampaikan oleh nabi membuka belang mereka, sebab mereka mah suka memutar balik ayat-ayat Allah. Diseranglah nabi ge ku Bani Israil teh. Sampai sana selesai. Mereka menuduh sesuatu yang jelek kan ya. Itu Yahudi yang ada di Madinah itu kan luar biasa. Ngagoda ka umat Islam. Bahkan mereka berani mengganggu kaum perempuan, kaum muslimin kan ya. Padahal mereka teh hidup di bawah naungan Nabi, kaum muslimin. Tapi masih kene gitu. Mempermainkan harga di pasar saha. Yahudi di zaman Nabi sudah melakukan seperti itu. Puncaknya apa? Mereka pun berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktina naon? Ngaracun teh ya. Kan Nabi itu pernah mengalami sakit yang sangat luar biasa karena diracun oleh seorang Yahudi. Jadi anggar maranehanana mah ternyata kebencian mereka terhadap orang-orang yang menyampaikan ayat Allah itu tidak pernah selesai. Hari ini seperti apa? Nya sok we tinggali. Ya, sampai hari ini. Mereka itu tidak akan pernah berhenti untuk kan rewas. Eta mah kade sanes sirine aya bom sanes. Lumayan lah nya intermezzo eta iklan heula ya. Atau saman ieu teh. Moal ngajuit deui. Nah, itu Pak Bu ya. Makanya sampai hari ini mereka pun seperti itu. Seperti itu dan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah.
tentu Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita bukan hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kejelekan mereka, ya. Bagi kita bukan hanya sekedar untuk membenci mereka. Saya sampaikan ini bukan berarti saya mengajak Bapak dan Ibu harus membenci, membabi buta orang Israel, enggak. Ya. Da meureun aya nu rada baleg saeutik meureun gitu nya. Da si kumpuring teu kungsi ngobrol ka urang Israel gitu ya. Teu kungsi paling ngaliwat hungkul we eta ge di bandara Israel teh gitu ya. Ngan meureun da jalmi mah beda-beda. Bukan berarti saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk membenci, membabi buta kepada orang-orang Israel. Tapi mari kita jadikan satu ibrah pelajaran yang harus kita ambil, kenapa mereka itu begitu bedegongna, ya. Begitu luar biasa apa kekufuran mereka, sampai-sampai mereka itu kan termasuk kategori yang al-maghdub, oleh Allah dibenci. Al-maghdub itu ya, kan di surat Al-Fatihahnya kurang sok dibaca, ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim teh? Eta Yahudi, ya. Dan orang-orang yang satu tipikal dengan mereka, nukumaha, orang-orang keturunan Yahudi itu pinter-pinter, mereka tahu aturan, tahu Alkitab, tapi Alkitabna dimodif, dirobah tuh si eta mah, karena kitab suci wae dimodif, leuheung motor hungkul dimodif, kitab suci dimodif, ya. Disesuaikan dengan keinginannya, visi dan misinya, ya. Makanya oleh Allah disebut al-maghdub, mereka itu orang yang dibenci, pinter tapi keblinger gitunya, kasabaleun gitunya. Kepintarannya bukan untuk memaslahatkan orang, tetapi kepintarannya dibuat untuk membodohkan orang. Dipalsu-palsukeun, jadi batur teh teu arapal kanu asli, dibodohkeun masyarakat teh. Al-maghdubi alaihim. Dan itu diantara kenapa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menyebutkan Bani Israil di Al-Qur'an. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat kejelekan-kejelekan Bani Israil. Nah, nu deet we Pak Bu, nu deet we heula. Nu deet heula di antaranya yang bisa kita buka di surat Al-Baqarah ya, awal-awal itu mulai dari ayat 41 ya. 40 ya. Dan tapi tegasnya menjelaskan di ayat 41 tentang bagaimana di antara ciri khas Bani Israil. Di Al-Qur'an disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada Bani Israil nih, ya kata Allah, berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan yang ada di antara kalian. Maksudnya kepada Al-Qur'an, ya, yang itu membenarkan. Kenapa? Sebab fungsi Al-Qur'an itu menguatkan, membenarkan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Injil dikuatkan oleh Quran, Taurat dikuatkan, Zabur pun dikuatkan. Itulah fungsi atau posisi Al-Qur'an sebagai musaddiqan, yang membenarkan, bukan melemahkan Injil, bukan melemahkan Zabur dan Taurat. Justru Al-Qur'an menguatkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci sebelumnya. Ngan kudu iman kadinya ayeuna mah gitu kata Allah ya. Kemudian wala takunu awwala kafirin bih. Jangan justru kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Al-Qur'an, tapi buktina naon? Mereka melakukannya. Padahal sebelumnya mereka menggembar-gemborkan tungguan kayak ayat Nabi terakhir, tungguan nanti ada kitab terakhir, kami tahu ciri-cirinya. Al-Qur'an kan disebutkan mereka mengetahui Nabi terakhir itu seperti mereka mengetahui ke anaknya sendiri. Sok pada bapak ge kenal kan kap murang kali bapak, meskipun murang kali seueur tapi apa kan watakna hiji-hijinya. Tipika kasarna mah punten nya, tipika hitutna ge apal cenah. Ieu mah budak nu kasabriji cara gitu kan. Gitu. Ka budak teh apa? Nah, Bani Israil itu atau turunan-turunan Yahudi itu tahu
Tapi ketika Rasul turun, yang mereka tunggu-tunggu sebelumnya, yang mereka akan jadikan pemimpin mereka, datang Rasul terakhir, ternyata bukan dari kelompok mereka. Gening cenah lain ti Bani Israil, teu hayang dipimpinku orang-orang rendahan itu Bani Israil. Ya, itu mah turunan lain, turunan darah biru atuh cenah, gitu kan. Sedangkan Bani Israil mah nabi raja kan banyak ya. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud kan, ya. Kemudian nabi-nabi yang lainnya luar biasa, Nabi Musa, ya iya saha cenah Muhammad turunan ti mana eta? Ti Arab dunia ketiga gitunya, terbelakang. Mereka tidak mau. Sehingga mereka justru menjadi orang yang pertama kali kufur kepada ayat-ayat tersebut. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menggantikan, ya, menjual belikan ayat-ayat Allah digantikan dengan harga yang murah, harga yang rendah. Maksudnya apa? Aturan-aturan Allah mereka rubah karena apa? Kepentingan tadi, kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nu tadina dihalalkeun jadi haram, cek maneh nama. Nu tadina diharamkeun jadi halal, dibalik-balik we. Ya. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan selera tak eta Pak Bu. Kelakuan Bani Israil teh. Di antara kelakuan Bani Israil itu menukar-nukar ayat Allah yang pada akhirnya apa? Menyembunyikan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan batil, pada akhirnya kalau sudah dicampur adukan yang hak itu akan hilang. Namun geus dicampur-campur mah nu bener teh bakal katutup kunu goreng. Dan itulah perbuatan Bani Israil. Makanya kalau ada di kita yang cari-cari aturan sesuai dengan seleranya, ya, mana nu ngeunah keur dirina, mana nu enteng keur manehna, tah eta teh berarti aya bibit-bibit penyakit Bani Israil. Mana we nu kira-kira ngeunaheun cenah lah. Ngukur ibadah teh gitunya. Jadi dipilihan nu kira-kira na hese, entong cenah eta mah hese, nu enteng we. Banyak di kita juga orang-orang yang punya pikirannya seperti itu. Komodina ibadah-ibadah nu bareurat mah. Ibadah misalkan saum, sakit tidak pernah tidak pernah sempat mengkodo, tungtungna milarian weh fatwa anu enteng. Kan kuduna mah nu sakit mah setelah sehat dikodo, neangan we milari fatwa anu enteng. Kumaha cenah fatwana? Hayang kumayar ku pidyah. Matak nanyakeun ka ustad, kedah kodo. Asa teu puas, teu puas. Nah, da teu sesuai jeung kahayangna. Ya, jadi dia cari-cari yang bisa meringankan untuk dirinya. Tah kade nu aya penyakit kitu berarti penyakit Bani Israil tah. Dina urusan berjamiah ge kade, Pak, Bu, aya nu kitu. Urusan berjamiah ge sakirana teu ngabeung berat cenah ka urang tuturkeun. Ya kebijakan jamiah teh, tapi mun sakirana berat mah tinggalkeun we cenah. Ya kade tah penyakit Israil tah, penyakit Bani Israil. Ya. Itu yang pertama. Adan tabu seberapa? 5 menit deui, bade ka jaraman heula. Jeda dulu. Lanjut tos Isya. Iya. Kanggo persiapan panginten ka salat Isya insyaallah nanti kita setelah salat Isya disambung kembali. Setelah tadi kita membahas di antara sifat yang tercelanya itu yang pertama mereka berani menukar aturan-aturan Allah dan Rasul ya, dengan kepentingan pribadi atau kelompok sesuai keuntungan yang mereka harapkan, dan juga mereka mencampur adukan ya, kebenaran dengan kebatilan, yang pada akhirnya ketika yang hak dicampur adukan dengan yang batil ya, otomatis yang batil itulah yang akan nampak ya. Sehingga wajar saja di ayatnya juga wala taktumul haqqo bil batili, janganlah kalian wala talbisul haqqo bil batili, janganlah kalian melakukan iltibas, pencampur adukan
yang hak dengan yang batil. Kesananya wataktumul haqqo, dan kalian akan menyembunyikan yang hak. Sebab apa? Sebab ketika yang hak sudah dicampur adukan dengan yang batil, maka yang hak itu tidak akan muncul, Pak, Bu. Kebenaran tidak akan muncul kalau sudah dicampur adukan dengan yang batil. Yang salah dihijikeun jeung nu bener moal keluar. Tapi yang akan nampak itu adalah yang salah. Ya. Contoh entengna kieu. Ya. Contoh entengnya orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah ibadah. Kusabab gaul jeung nu tara ibadah, matak orang lain pun akan menilainya wah eta mah kelompok nu tara ibadah. Jelema Pak Bu, aya pemuda gaul padahal bager, ngan gaulna jeung tukang mabok, tapi cok kumaha pandangan masyarakat kepada orang itu. Aduh cenah gaulna jeung nu teu bener tuh nya. Gaulna jeung nu teu bener, bab bener mah moal katempo. Ya. Pasti nu teu benerna nu batak katempo mah. Ketika kebenaran dicampur adukan dengan kebatilan, dengan yang sesuatu yang salah, maka dengan sendirinya kebenaran itu akan hilang. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil. Setelah mereka mempergunakan ayat-ayat Allah sesuai dengan kepentingannya, mereka campur adukan kebenaran, pada akhirnya kebenaran tidak nampak, hilang. Buktinya apa? Semakin generasi bertambah, semakin sedikit kalangan Bani Israil yang mengenal ayat-ayat Taurat yang asli, yang sebenarnya. Itu buktinya. Sebab mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang palsu. Di berenu asli teh rewas. Begitu pula kita hari ini Pak Bu ya. Jangan sampai sesuatu yang sunnah dicampur adukan dengan yang bid'ah. Lamun nu sunnah dicampurkan jeung nu bid'ah, otomatis kaituna teh sunnah teh ngalelep, moal nampak sunnahnya. Ngalelep. Nya. Kalau kumaha ge? Urang kompromikeun cenah ieu nu sunnah jeung nu bid'ah. Anger nu sunnah nama bakal ngalelep. Yang akan muncul nu bid'ahna. Maka tidak bisa dalam hal kebenaran kita berkolaborasi dengan kebatilan. Sunnah tidak bisa berkolaborasi dengan bid'ah. Salalawas lagi moal akur. Ya. Ahli sunnah jeung ahli bid'ah mah. Itu. Dan itulah yang Allah peringatkan kepada kita. Itu secara historis dilakukan oleh orang-orang zaman dulu Bani Israil. Kesalahan mereka di sana. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin melakukan kesalahan yang sama. Nyampur adukan nu hak jeung batil. Mencampur adukan sunnah dengan bid'ah. Pada akhirnya kebenaran akan hilang. Sunnah akan lenyap. Ya. Bukti sunnah akan lenyap seperti apa? Saking nampaknya orang dengan kebid'ahan, maka orang-orang menjadi aneh asing dengan hal-hal yang bersifat sunnah. Disebut oleh Nabi teh di masa-masa kaum guroba, kaum yang terasing, di mana sunnah Nabi semakin asing, semakin jarang diamalkan, namun yang ada justru sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian masih di Al-Baqarah Pak Bu ya, sebab kajian kita di malam ini tentang sifat-sifat Bani Israil, sebetulnya Bapak dan Ibu bisa baca di surat Al-Baqarah, itu ngaberebet pokoknya Pak Bu ya. Mulai dari ayat 40 itu episodenya terus tentang Bani Israil sampai ke ratusan itu. Mulai dari 40 itu berbicara terus tentang Bani Israil. Namun setidaknya kita ambil satu simpulan ringan saja untuk malam ini. Yang diambil dari ayat 40-an ya, 40-an. Kemudian yang ketiga, ini yang masih ada di kelompok ayat 40-an, di antara sifat tercela Bani Israil itu apa? Yaitu mereka pintar menyuruh tetapi tidak bisa atau tidak mau
melaksanakan. Mun ceuk orang Sunda mah naon? Bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang. Nitah nama hade harus nya. Tapi dirina sorangan embung ngalakukeun. Ya. Menyuruh orang lain itu tarik tapi dirina sorangan cicing. Ya, itulah di antara kejelekan atau sifat yang jelek yang ada di kalangan Bani Israil. Ya. Digambarkan kan di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-44. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu hanya bisa menyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Watan sauna anfusakum, tapi diri kamu melupakan diri sendiri. Menyuruh kebaikan kepada orang lain, tapi diri sendiri melupakannya, maksudnya meninggalkannya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu mengerti. Padahal kalian itu membaca aturannya, bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang ia ketahui. Ya. Kalian itu tahu aturan, tapi leuwih apal aturan, leuwih lihai melakukan pelanggaran. Ya, dah kitu jalma mah. Ya, semakin dia mengerti aturan, semakin pintar dia untuk melanggar aturan itu. Da sok Pak Bu, da anu rata-rata nu disebut ngalanggar mah kebanyakan bukan karena tidak tahu. Ya. Aya mah entengna we kieu lah. Ai bapak apal jeung ibu aturan ka jalan nganggo motor kedah nganggo helm apal teu? Oh sok diturut. Parah. Nah teu di helm atuh teu apal? Tuh apa ngan Da jelema mah kitu Pak Bu. Semakin dia tahu aturan dia semakin mencari pembenaran. Semakin mencari alasan. Ya. Kau tinggalin nu di penjara. Ayeuna anu dibarui teh apakah mereka yang tidak mengerti aturan hukum? S1, S2, S3, S neng-nong. Itunya propengkor itu nu korupsi. Nah nu teu apal aturan. Nu korupsi teh pejabat. Kan ari pejabat mah apalnya aturan? Tentang korupsi kan pasti apal pejabat mah. Di dia DKM apal tuh undang-undang tentang korupsi? Moal DKM mah. Tapi pejabat makan dikasih tahu tak kade, yo aturanna yo, cenah peraturannya ini, undang-undangnya ini tentang korupsi. Tapi anger we loba nu korupsi itu. Ya. Jadi beuki apal teh beuki pinter ngakalan gitu ya. Semakin tahu dia semakin pintar untuk mengakali, cari pembenaran dari kelemahan atau dari kemalasan dirinya untuk taat. Nah itu yang digambarkan oleh Al-Quran di ayat 44 tadi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kenapa kamu hanya mau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan sedangkan dirimu sendiri tidak mau melakukannya? Padahal kamu tahu itu adalah ajaran Alkitab. Maka Allah sindir mereka dengan ucapan yang sangat halus, afala taqilun. Tidakkah kalian itu memiliki akal? Muncul urang baleundah mah naon? Gelo gitu kan? Ya, itu boga akal teh naon? Anu gelo untuk boga akal mah ai di dinya cenah lieur gitu kan? Ya, teu boga akal. Ya maksudna makan ai teu boga akal mah berarti orang gila. Artinya orang seperti itu seperti orang gila. Nah Bapak dan Ibu sekalian serta jamaah, itulah diantara sifat-sifat tercela yang sebetulnya kalau kita runut setidaknya ada sampai 14 Pak Bu ya. Kalau kita rinci 14 sub tema besar tentang perbuatan-perbuatan tercela Bani Israil. Tapi bagi kita cukuplah tadi yang disampaikan, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah
dengan harga yang sangat rendah, maksudnya dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil, pada akhirnya yang hak akan hilang. Yang ketiga, mereka hanya pintar untuk menyuruh orang tapi tidak mau melakukan kebaikan yang mereka perintahkan kepada orang lain. Itu saja mungkin pertemuan kita, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa membaca ya lanjutan dari sifat-sifat tercela yang lainnya. Saya sampaikan lagi sampai terakhir di ratusan itu Al-Baqarah sangat menyinggung tentang urusan Bani Israel. Maka bersyukurlah kita mah bukan termasuk kategori mereka. Ya, urang mah lain Bani Israel, tapi Bani Bale Endah. Ya. Bani Bale Endah mah moal merenan gitu ya. Tapi betul tadi juga saya ingatkan kembali, jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita merasa sudah tidak perlu lagi ya untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kezoliman Zionis Israel hari ini. Meskipun saya yakin pastilah urang mah ngadoa mah terus gitu ya. Tapi coba absen dengan sebenar-benarnya untuk perlindungan saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang menghadapi kebiadaban Zionis Israel. Tentu saja tanpa harus meninggalkan doa-doa yang lainnya. Tetap doa yang paling utama adalah doa kepada ibu bapak, keluarga kita, pasangan, dan kerabat dekat, serta rekan-rekan kita. Yang terpenting Pak Bu Cik Simkuring, hadirkanlah mereka terus dalam doa kita. Mudah-mudahan di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ijabah perkenan doa dari kita semua, sehingga apa yang kita panjatkan kepada Allah akan betul-betul terwujud dalam kehidupan ini. Ya, kalau begitu kita akhiri saja Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang dibahas pada kesempatan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperlindungkan diri. Semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk berada di jalan yang diridhoinya. Semoga Allah yang Marahman, Marahim, Maghfur memberikan magfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.